Budaya cosplay di Indonesia sudah ada sejak awal tahun 2000-an. Popularitasnya kian menjamur sejak pandemi. Budaya Jepang yang semakin populer di mata remaja hingga dewasa menjadi salah satu alasannya. Lalu, bagaimana fenomena cosplay hari ini? Sekedar tren sementara atau sudah jadi budaya? Kami menemui Arya, salah satu cosplayer profesional yang sudah terjun di dunia cosplay sebelum pandemi. Bagaimana ceritanya? Dan bagaimana pendapatnya mengenai fenomena dalam dunia cosplay saat ini? Untuk terjun pertama kali sih aku mulai terjun dari 2015 bulan Agustus. Itu tepatnya di event gelar Jepang Universitas Indonesia. Itu 2015. Itu aku terjun waktu itu karena kan aku baru SMA kelas 1 gitu kan. Jadi kayak dari transisi dari SMP ke SMA yang mana nggak punya hobi sama sekali, tapi aku sering banget nonton anime gitu kan. Aku mulai nonton anime tuh dari 2012. Ya, dari situ kayak udah mulai suka kan. Kayak kalau jadi cosplayer tuh asik gitu kan, kayak seru gitu. Nah kebetulan kayak aku coba ngomong, gue coba dong mau minjem wig gitu kan. Nah karena waktu itu aku lagi nonton Death Note kan gampang tuh. Cuma jadi L tuh cuma butuh kaos putih, terus cuma butuh celana jeans panjang biru gombrong gitu kan. Aku tinggal minjem wignya doang. Terus yaudah tolong bawain wig gitu. Dari rumah kita berangkat ke sana. Nah habis itu ya aku nggak ngerti apa-apa, asal make aja gitu kan. Boleh gitu have fun bareng-bareng di situ. Terus pas lu ngejalanin nih kayak setahun berapa itu tuh mau lu emang stay di hobi aja atau emang lu rencana gua kayak pengen menjadi pekerjaan? Kalau dari 2015 sih kan cosplay belum terlalu gede banget ya. Jadi memang waktu itu cangkupannya tuh hanya sebatas hobi sih. Belum into bisnis, apalagi aku masih SMA kelas 1 waktu itu kan. Kalau 1 tahun berarti kan baru SMA kelas 2. Ya cuma stay di hobi aja, senang-senang ngumpul sama temen gitu kan. Dalam waktu 1 tahun ke depan itu masih stay in hobi. Bahkan aku cosplay kedua tuh Yuichiro dari Ori no Seraph. Nah itu aku udah mulai beli sendiri. Oh, beli sendiri. Kumpul lah waktu itu 700.000 kalau nggak salah. Beli kostum, ya emang nggak setuju sih. Cuma makin lama ya udahlah, hobi anak juga. Orang terdekat lu nih kayak soal hobi lu nih kayak temen lah gitu yang tahu. Pernah nggak sih kayak kepergok ternyata lu nih lagi nge-cosplay gitu? Kayak temen sekolah. Aku pribadi sih bukan tipe orang yang kayak peduli banget sama omongan-omongan orang ya, kalau memang mereka ngata-ngatain. Cuma untuk teman-teman terdekat mereka bodo amat. Ya, mungkin waktu itu sempat kayak fotonya dijadiin bahan lucu-lucuan di grup kelas, cuma ya biasa aja. Ya kan mereka mau ngomongin apapun yang terserah mereka. Kalau misalnya cosplay kan otomatis kayak event-event gitu ya. Kayak paling jauh kemana? Banyuwangi sih. Tapi kalau kota lain aku pernah ke Balikpapan. Balikpapan paling jauh berarti. Aku ngejuri waktu itu. Tapi pernah nggak sih lu pernah ikut kompetisi pasti kan? Pernah, pertama kali. Itu tahun 2016. 2016? Di Bekasi waktu itu. Itu tuh Nama eventnya Mosi Cosplay Competition. Tapi kalau cosplay competition itu lebih kompleks lagi. Kita harus bikin konsep cerita dulu. Kalau kita udah bikin konsep cerita, kita bikin background musiknya kayak dari sound effect pedang. Kita bikin sound effect dari suaranya, entah itu mau dubbing atau ngambil langsung dari animenya. Nah habis itu kostum juga dinilai. Terus juga properti. Habis itu juga penguasaan panggung itu dinilai juga. Terus beberapa surprise efek kayak tiba-tiba ada sesuatu yang bikin orang-orang kaget. Ada apa sih aspek-aspek yang wah gitu. Nah itu. Jadi benar-benar kompleks banget. Itu di 2016 event Mosi Sumarekon Mall Bekasi. itu karakternya apa? Aku jadi Guren, temanku jadi Sinya dari Ori no Seraph. Waktu itu emang sayangnya tidak menang karena memang saingannya Banyak. overpower. Keren-keren. Tapi lu pernah nggak ikut kompetisi setelah tahun pandemi ini? Pernah. Pernah. Tapi baru 3 kali ikut. Itu 2 kali coswalk, 1 kali cosplay competition. Oke, Arya nih, kalau lu termasuk cosplayer yang senior dari 2015 kan ya, dari sebelum tahun pandemi. Nah, terus sebagai cosplayer yang udah lama nih, apa perbedaan yang lo rasain banget nih dari cosplayer yang sebelum pandemi sama yang sesudah yang lo rasain nih Pak Alvira? Kalau yang dirasain banget sih karena pandemi kan 2019 ya, kita udah mulai kayak stop gitu kan. 2020, 2019 aku lupa, Februari gitu kan. Nah itu udah mulai stop dan juga nggak ada event lagi. Hampir selama 2 tahun itu nggak ada event, ya kan. Dan dari selama pandemi itu banyak banget cosplayer baru yang bermunculan. Nah jadi yang aku rasain perbedaan adalah
mereka itu yang belum pernah ngerasain event, tiba-tiba turun event. Nah, ini yang agak beda karena apa ya? Mungkin kita bisa bilang balik lagi ke masa-masa awal aku cosplay. Sorry ya kayak wignya berantakan, makeupnya belum bagus, gitu kan. Kayak kostumnya mungkin agak miss dari karakter aslinya. Tapi itu aku tidak permasalahkan karena aku pernah ada di fase tersebut, ya kan? Itu tidak masalah. Terus juga culture-nya mereka agak beda sih dengan cosplayer lama ya. Aku agak mudah membedakan mana cosplayer baru, mana cosplayer lama. Itu sih yang mungkin beberapa yang bisa menjadi pembeda. Tapi aku nggak bisa bilang kalau cosplayer lama tuh lebih baik dibanding cosplayer baru. Nyatanya cosplayer baru tuh lebih kreatif dibanding cosplayer lama untuk beberapa aspek. Dan aku pun kalah kreatifnya dibanding cosplayer baru. Mereka tuh bisa lebih mengekspresikan inovasi mereka dan kreativitas mereka dibanding cosplayer lama. Zaman aku dulu nggak ada yang minta pose kabedon. Nggak ada. Disclaimer, kabedon itu apa nih? Kabedon tuh kayak kita dipepet ke tembok terus diginiin. Nah, ya itu kabedon. Sekarang tuh kan banyak banget nih kayak anak SD, SMP itu tuh pada nge-cosplay kayak minor-minor lah gitu. Itu tuh kalau dulu tuh banyak nggak sih kayak gitu juga? Aku mulai cosplay itu umur 15. Iya umur 15. Jadi hitungan aku masih minor waktu itu ya. Ya dibilang banyak sih, hitungannya banyak. Kan cosplay tidak mengenal umur. Tapi yang membedakan dengan cosplayer sekarang dan cosplayer yang dulu adalah jumlahnya beda. Rasionya beda. Sekarang tuh cosplayer dulu kan banyak banget. Apalagi kalau kita bisa hitung secara data ya. Meskipun aku tidak pernah mensurvei, tidak ada sensusnya. Tapi aku bisa yakin cosplayer baru itu lebih cenderung ke cosplayer yang di bawah umur dibanding cosplayer yang usia legal. Anak SMP, SMA, SD itu pasti banyak banget yang di bawah umur. Terus ada pernyataan yang bilang katanya komunitas anime ini orang-orangnya itu banyak yang freak, makanya ini ada kasus pelecehan seksual di cosplayer itu gara-gara emang komunitas anime itu katanya dia tuh chronically online, jadi kayak ya paham kali ya. Sedih banget. Sorry ya, bukan cosplayer. Tadi komunitas di Jepang itu juga manusia. Jangan kalian melabeli itu sebagai ini nih komunitas di Jepangan nih, nggak bener nih. Dia manusia juga. Sekarang kalau kita tarik ke hobi-hobi lain, apakah tidak ada? Pasti ada kan? Ya kan? Jadi jangan mengatasnamakan ini sebagai komunitas di Jepangan, komunitas pecinta anime. Jangan. Karena memang mereka juga manusia. Tertarik karena FYP TikToknya cosplay semua. Aku bisa dibilang wibu juga, jadi ikut cosplayer itu karena emang seneng aja. Aku kan suka anime ya, terus kayak banyak ngelihat orang-orang tuh cosplayer gitu. Jadi kayak karena kostumnya bagus, aku jadi tertarik buat ikutan. Nggak semua wibu karena beberapa ada yang suka anime lovers doang atau mungkin penggemar doang. Ya, soalnya terkadang yang cosplayer itu lebih suka ke arah busana. Alhamdulillah ngedukung semuanya. Ya, ngedukung, alhamdulillah. Orang tua aku kurang setuju karena dia bilang hobi ini kayak kurang serk gitu lah sama dia intinya. Cuman kadang aku kalau pergi ke event yang dekat di rumah aku nggak izin. Fenomena budaya cosplay yang sejak lama dipandang sebelah mata kini digemari oleh banyak kalangan. Tumbuhnya kreativitas yang melahirkan budaya baru dalam dunia cosplay menjadi bukti bahwa cosplay bukan sekedar hobi, namun juga bagian dari seni.